Megawati diminta duduk di tribun memberikan energi magis yang vital. Sebelum lanjut, kami coba jelaskan sedikit tentang banyaknya komentar kalian sebagai penggemar yang bertanya-tanya mengapa hingga saat ini video terbaru latihan Megawati bersama Hyundai belum juga muncul. Dan kalian bertanya kenapa video Mega masih video yang lama ketika di Red Spark. Jawabannya sebenarnya sederhana, karena Megawati memang belum bergabung dengan latihan tim Hyundai. Saat peresmian kontrak beberapa waktu lalu, Megawati hanya berada di Korea Selatan selama beberapa hari untuk menjalani agenda resmi klub, sesi foto, dan penandatanganan kontrak. Setelah itu ia kembali ke Indonesia. Jadi apabila saat ini ada konten yang mengklaim Megawati sudah mengikuti latihan rutin Hyundai atau bahkan sudah memainkan pertandingan persahabatan bersama Hyundai Hill State, informasi tersebut patut dipertanyakan kebenarannya. Karena hingga saat ini belum ada laporan resmi yang menyebutkan Megawati telah memulai latihan penuh bersama skuad Hyundai. Karena itu pula banyak video yang beredar masih menggunakan dokumentasi lama saat dirinya bermain di V-League musim sebelumnya. Para penggemar tentu harus sedikit bersabar menunggu momen resmi ketika Megawati benar-benar bergabung dengan seluruh pemain Hyundai untuk memulai persiapan musim baru. Dan tim kami akan terus berupaya memberikan info terbaru tentang Mega dan klub Hyundai secara valid dan penuh kehati-hatian. Oke, sekarang kita masuk pada inti berita konten ini. Guys, di tengah antusiasme besar menyambut kedatangan Megawati Hangestri Pertiwi ke Hyundai Hill State, sebuah pernyataan menarik justru datang dari salah satu pemain yang paling memahami kultur klub tersebut. Bukan pelatih, bukan manajemen, melainkan Jong Ji-yeon, outside hitter andalan Hyundai yang sudah menghabiskan hampir 8 tahun perjalanan karir profesionalnya bersama klub raksasa Korea Selatan itu. Nama Jong Ji-yeon mungkin tidak sepopuler beberapa bintang senior Korea Selatan di mata penggemar internasional. Namun bagi Hyundai Hill State, pemain kelahiran Busan itu adalah salah satu aset paling berharga yang mereka miliki. 8 tahun bertahan di level tertinggi bukanlah kebetulan. Hyundai terus mempertahankannya karena kualitas, loyalitas, dan kemampuan serba bisa yang sulit dicari penggantinya. Menjelang kejuaraan voli industri dan bola voli profesional Korea 2026 di Danyang, Jong Ji-yeon memberikan pernyataan yang langsung mengundang perhatian para penggemar. Megawati memang sudah fix gabung tim Hyundai, namun dia dan pemain asing lainnya masih belum waktunya bergabung latihan dengan kami karena kompetisi utama masih sekitar 1-2 bulan lagi. Tetapi saya sangat berharap Mega hadir di tribun untuk menyaksikan langsung pemain-pemain pelapis kami bertanding mulai tanggal 7 nanti. Pernyataan itu sebenarnya terdengar biasa saja, namun kalimat berikutnya justru membuat banyak penggemar penasaran. Karena saya sangat yakin Mega akan memberikan efek magis bagi semangat bertanding pemain-pemain Hyundai. Kehadirannya bisa menjadi energi tambahan untuk memenangkan turnamen pramusim ini. Kalimat energi magis itulah yang kemudian ramai diperbincangkan. Apakah Jong Ji-yeon berlebihan? Ataukah memang ada sesuatu yang membuat para pemain Hyundai begitu antusias menyambut kehadiran Megawati? Sosok yang bertahan 8 tahun di Hyundai. Untuk memahami mengapa ucapan Jong Ji-yeon begitu diperhatikan, kita harus mengenal terlebih dahulu siapa sebenarnya pemain ini. Jong Ji-yeon lahir di Busan pada 1 Januari 2001. Tanggal lahirnya bahkan sangat mudah diingat, 1/1/2001. Saat ini ia dikenal sebagai salah satu outside hitter terbaik generasi muda Korea Selatan dengan tinggi badan sekitar 180 cm. Namun perjalanan menuju level profesional yang ia nikmati sekarang ternyata jauh dari kata mulus. Berbeda dengan banyak pemain bintang Korea yang sejak kecil sudah menjadi pusat perhatian, Jong Ji-yeon justru sempat berpikir untuk meninggalkan voli. Kecintaannya terhadap olahraga ini berawal ketika masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat itu Korea Selatan sedang berada dalam era kejayaan seorang legenda voli putri bernama Kim Yeon-kong. Seperti banyak anak-anak Korea lainnya, Jong Ji-yeon tumbuh dengan mengidolakan Kim Yeon-kong. Ia bermimpi suatu hari bisa bermain sehebat idolanya. Namun mimpi itu tidak selalu berjalan sesuai harapan. Pernah berhenti bermain voli. Ketika beranjak ke SMP, Jong Ji-yeon semakin serius menekuni voli. Posisi favoritnya sejak awal adalah wing spiker. Namun semakin serius berlatih, semakin besar pula rasa minder yang muncul dalam dirinya. Ia melihat banyak pemain lain berkembang jauh lebih cepat, sementara dirinya merasa tertinggal. Klub sekolahnya pun jarang mengikuti kompetisi besar sehingga pengalaman bertandingnya sangat minim.
Ketika masuk SMA Putri Gyeongnam, Jong Ji-yeon sebenarnya belum berniat kembali bermain voli. Namun sekolahnya menghadapi masalah besar. Tim voli mereka hampir dibubarkan. Penyebabnya sangat sederhana. Jumlah pemain terlalu sedikit. Kabarnya hanya ada 2 pemain aktif dalam tim tersebut. Situasi itulah yang membuat pelatih sekolah mendatangi Jong Ji-yeon dan memintanya kembali bermain. Awalnya ia ragu, tetapi akhirnya ia menerima ajakan tersebut. Bahkan ia mengajak seorang temannya ikut bergabung. Meski begitu jumlah pemain tetap sangat minim. Akibat kekurangan personel, Jong Ji-yeon harus memainkan berbagai posisi. Salah satunya adalah middle blocker, padahal posisi aslinya adalah wing spiker. Disinilah kemampuan serba bisa yang sekarang menjadi ciri khasnya mulai terbentuk. Ditemukan oleh pelatih tim nasional junior nasib Jong Ji-yeon berubah ketika seorang pelatih tim nasional junior Korea Selatan memperhatikan potensinya. Meski pengalaman bertandingnya sangat sedikit, pelatih tersebut melihat sesuatu yang istimewa. Jong Ji-yeon kemudian mendapat kesempatan mengikuti program pelatihan tim nasional junior. Awalnya ia kembali merasa minder, tubuhnya kurus. Kekuatan fisiknya kalah dibanding banyak pemain lain, namun para pelatih terus memberikan dukungan. Mereka membantu membangun mentalitas positif yang selama ini menjadi kelemahannya. Perubahan pola pikir itu menjadi titik balik besar dalam kariernya. Sedikit demi sedikit kemampuan Jong Ji-yeon berkembang. Ia mulai percaya bahwa dirinya memang pantas berada di level tinggi. Menuju tim nasional dan Hyundai Hill State, kerja kerasnya membuahkan hasil. Jong Ji-yeon berhasil memperkuat Korea Selatan di level junior dan tampil pada berbagai kejuaraan Asia kelompok umur. Pengalamannya bersama tim nasional membuat namanya mulai dikenal oleh para pemandu bakat klub profesional. Setelah lulus SMA, ia mengikuti draft V-League musim 2018 sampai 2019. Hasilnya luar biasa. Hyundai Hill State memilihnya sebagai pilihan keempat. Bagi Jong Ji-yeon, itu adalah momen yang mengubah hidupnya. Dari pemain yang pernah berhenti bermain voli, kini ia resmi menjadi atlet profesional, Rookie of the Year yang mengubah segalanya. Musim debutnya langsung menjadi bukti bahwa Hyundai tidak salah memilih. Meski sering berpindah posisi antara middle blocker dan spiker, Jong Ji-yeon tampil sangat efektif. Ia mencetak lebih dari 200 poin sepanjang musim. Jumlah itu menjadi yang tertinggi di antara para rookie. Hasilnya, ia meraih penghargaan Rookie of the Year. Penghargaan yang hanya bisa dimenangkan sekali seumur hidup oleh seorang pemain. Prestasi itu juga menjadi tanda bahwa Hyundai telah menemukan calon bintang masa depan. Pemain serba bisa yang sulit digantikan. Selama beberapa musim berikutnya, Jong Ji-yeon terus berkembang. Ia bisa bermain sebagai outside hitter, bisa menjadi middle blocker, bahkan sesekali menjalankan peran oposit. Kemampuan seperti ini sangat langka. Itulah salah satu alasan mengapa Hyundai terus mempertahankannya hingga sekarang. Bagi pelatih, Jong Ji-yeon adalah pemain yang dapat mengisi berbagai kebutuhan tim dalam situasi apapun. Ketika ada pemain cedera, ia bisa mengisi kekosongan. Ketika tim membutuhkan tambahan daya serang, ia siap menjadi tumpuan. Ketika diperlukan kestabilan receive, ia juga mampu membantu. Tidak banyak pemain yang mampu melakukan semua itu. Cedera yang berulang tidak menghentikannya. Karir Jong Ji-yeon tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kali ia harus berhadapan dengan cedera serius, mulai dari cedera bahu, patah tulang akibat benturan, hingga masalah pada tulang kering yang membuatnya harus absen panjang. Cedera demi cedera sempat membuat banyak penggemar khawatir. Namun setiap kali terjatuh, ia selalu kembali. Dan yang lebih mengesankan, ia sering langsung tampil luar biasa setelah pulih. Bahkan beberapa kali berhasil meraih penghargaan MVP pertandingan tidak lama setelah kembali bermain. Mentalitas seperti itulah yang membuatnya sangat dihormati di Hyundai. Mengapa Hyundai tidak pernah melepas Jong Ji-yeon? Pertanyaan ini sering muncul di kalangan penggemar. Jawabannya sederhana, karena pemain seperti Jong Ji-yeon sangat sulit ditemukan. Ia masih muda, memiliki kemampuan menyerang yang kuat, receive yang stabil, bisa bermain di banyak posisi, memahami budaya klub, dan yang terpenting selalu menunjukkan loyalitas kepada tim. 8 tahun bertahan di klub sebesar Hyundai Hill State bukan perkara mudah. Banyak pemain datang dan pergi. Namun Jong Ji-yeon tetap menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Hyundai. Menanti kehadiran Megawati di Danyang kini, perhatian Jong Ji-yeon tertuju pada turnamen pramusim di Danyang. Turnamen ini memang bukan kompetisi resmi V-League, namun nilainya sangat penting. Banyak pemain pelapis dan pemain muda akan mendapatkan kesempatan menunjukkan kemampuan mereka. Disinilah pernyataan Jong Ji-yeon tentang Megawati menjadi menarik. Menurutnya, kehadiran Megawati di tribun bisa memberikan motivasi tambahan. Bukan karena Mega akan bermain,
bukan karena Mega akan mencetak poin, melainkan karena keberadaannya sendiri dipercaya mampu membangkitkan semangat rekan-rekan setimnya. Bagi para pemain muda Hyundai, kesempatan bermain di depan calon bintang baru tim tentu menjadi motivasi tersendiri. Mereka ingin menunjukkan kualitas terbaik. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan tempat ketika musim reguler dimulai. Dan jika benar Megawati hadir di Tribun Danyang, maka setiap pemain Hyundai kemungkinan akan bermain dengan energi yang berbeda. Awal era baru Hyundai Hill State, banyak penggemar Korea mulai percaya bahwa musim 2026 sampai 2027 akan menjadi awal era baru Hyundai Hill State. Kedatangan Megawati membawa harapan besar. Namun keberhasilan sebuah tim tidak hanya bergantung pada satu pemain. Dibutuhkan sosok-sosok seperti Jong Ji-yeon yang menjaga identitas dan budaya klub, pemain yang memahami arti kerja keras, pemain yang pernah gagal, pemain yang pernah menyerah, lalu bangkit kembali menjadi salah satu bintang terbaik Korea Selatan. Karena itu ketika Jong Ji-yeon mengatakan bahwa Megawati bisa membawa energi magis, mungkin yang ia maksud bukanlah sesuatu yang benar-benar ajaib, melainkan inspirasi. Inspirasi yang mampu membuat pemain muda berlari sedikit lebih cepat, melompat sedikit lebih tinggi, dan berjuang sedikit lebih keras. Jika hal itu benar-benar terjadi di Danyang, maka turnamen pramusim tersebut bisa menjadi awal cerita menarik sebelum Hyundai Hill State dan Megawati memulai petualangan besar mereka di musim baru V-League Korea. 고혜림 푸시. 고혜림 선수가 랩스전이 대부분 지금 푸시하는 힘으로 가고 있는데요.